Shalom, selamat pagi pemirsa Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Imamat pasal 19 ayat 2, demikian firman Tuhan. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kuduslah kamu. Kata kudus ini adalah sesuatu kata yang begitu simpel, tetapi maknanya begitu luas. Kudus artinya dari bahasa Ibrani kados, yang diasingkan dari suatu tempat, katakanlah tempat yang kotor, kemudian diambil ke tempat yang lebih bersih, kira-kira seperti itu secara singkat. Jadi kudus itu bisa juga pengertiannya berbeda dengan orang lain dalam hal kesucian, kebaikan, dan perbuatan baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kudus itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan misalnya pakaian-pakaian yang begitu cantik, indah ketika ke gereja. Sebab ada anggapan begini, ketika misalnya kaum para majelis ke gereja dengan pakaian jubah yang begitu cantik, oh kudus seperti itu. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kekudusan seperti pakaian itu. Karena kekudusan ini adalah yang membedakan kita, yang membedakan orang yang taat kepada Tuhan dengan yang tidak taat kepada Tuhan. Perbedaan yang nyata dan kelihatan itu melalui ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, melakukan segala kehendak Allah. Allah telah menguduskan umatnya. Tuhan menginginkan umatnya supaya tidak serupa dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Nah itu, jadi berbeda, lain. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Melalui perjalanan gurun, berjumpa dengan bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah. Bangsa-bangsa tersebut menyembah Allah dan ilah, dewa-dewa mereka. Allah tidak mau dia dianggap sama dengan ilah-ilah bangsa lain. Allah berbeda dengan Allah yang lain. Dia kudus. Oleh karena itu umatnya Israel juga dikehendakinya agar supaya tidak mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya Allah berkata, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, untuk menjaga kekudusan tersebut, Tuhan menyampaikan aturan-aturan hukum-hukum kepada umatnya melalui Musa. Kita lihat dan kita tahu hukum yang sangat terkenal yang utama terbesar adalah hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang ke-10 itu. Kita adalah umat pilihan Tuhan dan kita telah dikuduskan. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kita yang sama sekali tidak seman dengan kita. Jika orang lain masih menyembah roh-roh dunia ini, kita janganlah seperti mereka. Jika mereka mau menajiskan dirinya dengan hawa nafsu kedagingan, kita jangan mengikuti mereka. Saudara-saudaraku, jika sekarang kita dibandingkan dengan mereka, siapa yang lebih kudus, kita atau mereka? Siapa yang lebih taat atas perintah Tuhan atau yang melakukan hukum Tuhan dibandingkan dengan mereka? Jika kita masih sama dengan mereka dan bahkan mereka lebih baik dari kita, berarti kita telah mengingkari pengudusan Allah di dalam diri kita. Kita telah mengingkari bahwa Tuhan telah menguduskan hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah menggumuli kekudusan ini. Marilah menggumuli kekudusan hidup yang diberikan Tuhan, supaya kita istimewa dalam segala hal perbuatan baik, mengasihi, dan lain sebagainya. Marilah kita hidup kudus.
jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, atas firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Engkau telah menguduskan kami pribadi lepas pribadi. Karena kami Tuhan tahu bahwa kami adalah manusia berdosa. Tetapi karena Engkau Maha Kudus dan Tuhan memampukan kami menjadi kudus. Karena Tuhan telah memilih kami menjadi umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kalau kami kudus, berarti perbuatan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah kekudusan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.